Selamat pagi, siang, sore, malam, Cik Christine. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kami, tugas machine learning, yaitu review jurnal. Anggota kelompok kami yang pertama ada Francisca Elvina Ayu dengan NIM 672022-298. Yang kedua Valentino Echa dengan NIM 672023-192. Yang ketiga ada Sabrina Rahman dengan NIM 672023-188. Yang keempat ada Muhammad Alfarici dengan NIM 672023-191. Nah, kelompok kami mendapat paper 10. Laporan ini berisikan analisis perbandingan berbagai metode machine learning untuk prediksi peminjaman sepeda per jamnya. Dengan ensemble metode terbaik dan dua pendekatan baru menurunkan RMSE ke 0,36, serta rekomendasi optimisasi feature learning, sampling data, dan eksplorasi PCA. Introduction atau perkenalan. Pada bagian page sharing system are innovated dan yang lain, laporan ini dibuka dengan pemaparan mengenai pesatnya pertumbuhan sistem peminjaman sepeda perkotaan atau yang disebut bike sharing sebagai solusi transportasi ramah lingkungan dan efisien. Seiring meningkatnya urbanisasi dan kepadatan lalu lintas, kemampuan untuk memprediksi permintaan sepeda per jam menjadi kunci agar operator dapat menata distribusi armada secara optimal, meminimalkan kekosongan atau penumpukan sepeda di titik-titik stasiun. Selanjutnya, kajian literatur menunjukkan bahwa beragam metode machine learning dari support vector machine atau SVM dan neural network hingga model regresi position telah banyak diterapkan. Namun seringkali terbatas pada satu jenis algoritma dan belum membandingkan kinerjanya secara sistematis. Padahal karakteristik data peminjaman atau sustainability cuaca, hari kerja versus akhir pekan menuntut pendekatan yang tidak hanya akurat tetapi juga adaptif terhadap variabilitas tinggi. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan membandingkan performa teknik-teknik standar dengan ensemble method atau random forest dan gradient boosting. Mengusulkan dua pendekatan baru linear combination serta discriminating linear combination untuk memperbaiki prediksi. Metode gabungan ini dirancang untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing model dan menangani perbedaan pola peminjaman antara pengguna kasual dan yang terdaftar. Pada bagian the rest of this report is organized dan yang lain-lain, yaitu struktur penelitian mulai dari deskripsi dataset dan feature engineering, metodologi eksperimen, analisis hasil perbandingan model, hingga rekomendasi optimisasi yang mencakup teknik sampling untuk data imbalance dan eksplorasi prinsipal komponen analisis. Dengan demikian, studi ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengelola sistem bike sharing dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Relate work pada paper ini yaitu permasalahan prediksi permintaan dalam sistem transportasi publik, khususnya sistem berbagi sepeda atau bike sharing system. Telah menjadi fokus perhatian banyak peneliti selama 1 dekade terakhir. Studi ini tidak muncul dalam kekosongan, melainkan dibangun atas fondasi berbagai penelitian terdahulu yang relevan, baik dari sisi sistem transportasi maupun pendekatan komputasional. Shaheen et al. Pada tahun 2010 menyajikan kajian menyeluruh tentang perkembangan sistem berbagi sepeda di berbagai wilayah, seperti Eropa, Amerika, dan Asia. Mereka menyoroti bahwa keberhasilan implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur fisik yang tersedia, kebijakan transportasi kota, dan perilaku pengguna. Kajian ini menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal dalam merancang sistem yang efisien. Di sisi manajerial,
Rafif dan Koka pada 2013 fokus pada manajemen inventaris sepeda dalam sistem berbagi. Mereka mengembangkan model optimasi untuk distribusi sepeda antar stasiun guna memastikan ketersediaan sepeda dan slot kosong secara seimbang. Meskipun pendekatan ini tidak secara langsung menangani prediksi permintaan, namun menyediakan fondasi penting dalam memahami bagaimana permintaan dapat memengaruhi logistik sistem. Selanjutnya dari sisi komputasi, Kotsiantis et al. Pada tahun 2007 mengkaji berbagai teknik pembelajaran machine learning dalam konteks klasifikasi dan regresi, seperti regresi linear, support vector machine atau SVM, dan decision trees. Penelitian mereka memberikan dasar teoritis yang kuat tentang kekuatan dan keterbatasan masing-masing algoritma, serta membantu dalam memilih pendekatan yang tepat untuk data tertentu. Lebih lanjut, Friedman pada tahun 2002 memperkenalkan stochastic gradient boosting, sebuah metode pembelajaran ensemble yang secara iteratif membangun model yang lebih kuat dengan memanfaatkan kesalahan atau residual dari model sebelumnya. Metode ini sangat efektif untuk menangani data nonlinear dan kompleks dan menjadi salah satu algoritma utama dalam studi ini karena kemampuannya dalam memperbaiki kelemahan model regresi tradisional. Selanjutnya, Gertz et al. Pada tahun 2006 kemudian memperkenalkan extra-trace regressor sebagai varian dari random forest. Model ini menggunakan pembelahan node yang lebih acak untuk mempercepat proses pelatihan dan dalam beberapa kasus meningkatkan akurasi, meskipun dalam studi ini performanya tidak jauh berbeda dibanding random forest konvensional. Dalam konteks prediksi permintaan sepeda, pendekatan-pendekatan awal seperti regresi linear, SVM, dan neural network telah banyak digunakan. Namun, model-model tersebut seringkali memiliki keterbatasan dalam menangani data temporal dan kategorikal secara simultan dan efisien. Oleh karena itu, pendekatan berbasis ensemble seperti random forest dan gradient boosting menjadi semakin populer karena kemampuannya untuk menggabungkan banyak weak learners menjadi strong learner yang lebih akurat dan stabil. Penelitian ini berkontribusi lebih lanjut dengan mengembangkan dua pendekatan ensemble baru yang menggabungkan model gradient boosting dan random forest secara linear atau linear combination, serta menyesuaikannya dengan jenis pengguna atau discriminating linear combination. Pendekatan segmentasi berdasarkan jenis pengguna atau registered vs casual merupakan inovasi penting yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Hal ini memungkinkan prediksi yang lebih presisi dan memberikan wawasan tambahan tentang dinamika permintaan pengguna di sistem berbagi sepeda. Penelitian ini melanjutkan pendekatan dari literatur sebelumnya, namun dengan 3 keunikan penting. Yang pertama, menguji berbagai model pembelajaran mesin klasik dan ensemble secara sistematis dalam konteks prediksi sewa sepeda. Yang kedua, menggunakan data nyata dari sistem capital Berkshire. Yang ketiga, mengembangkan dua model baru, yaitu linear combination dan discriminating linear combination, yang belum ditemukan dalam literatur sebelumnya. Studi ini juga menambahkan pendekatan berbasis pembeda antara pengguna kasual dan registered, yang jarang dieksplorasi secara eksplisit dalam penelitian-penelitian terdahulu. Oke, jadi di sini terdapat metodologi. Jadi, penulis itu menggunakan berbagai metode machine learning untuk memprediksi permintaan sepeda pada sistem bike sharing. Metode yang diuji cobakan meliputi yaitu pertama, ada support vector machine atau SVM, yaitu menggunakan berbagai kernel. Kedua, ada neural network, itu meski hasilnya kayak kurang optimal karena datasetnya itu mengandung banyak variabel kategori. Yang ketiga itu Poisson regression, itu ditetapkan namun tidak memberikan hasil yang signifikan. Jadi melihat performa buruk dari metode-metode awal ini, penulis itu kemudian beralih ke teknik ensemble seperti yaitu ada random forest. Ini tuh digunakan karena dapat membangun banyak pohon keputusan atau weak learners yang digabungkan menjadi satu model kuat atau strong learner.
yaitu kayak parameter seperti jumlah estimator dan jumlah fitur maksimum per node diatur menggunakan grid search CV. Hasil tuning terbaik adalah 100 pohon dan 3 fitur maksimum. Model ini menurunkan error atau RMSE menjadi 0,39, lebih baik dibanding neural network. Kemudian ada gradient boosting. Berbeda dari random forest, model ini menggunakan pendekatan boosting untuk memperbaiki error residual pada tiap literasi. Parameter penting seperti learning rate yaitu 0,4, max depth 3, dan minimum sample lift 15 juga dioptimalkan via grid search CV. Model ini memberikan hasil RMSE sebesar 0,37, sedikit lebih baik daripada random forest. Kemudian untuk meningkatkan kinerja model, yaitu ada linear combination model, yaitu menggabungkan hasil random forest dan gradient boosting dengan bobot masing-masing 0,4 dan 0,6. Model kombinasi ini menghasilkan RMSE sebesar 0,368. Kemudian ada discriminating linear combination. Dataset dipisahkan menjadi dua berdasarkan jenis pengguna, yaitu casual dan registered. Lalu model linear combination ini diterapkan ke masing-masing subset, namun performanya sama saja dengan linear combination model sebelumnya. Kemudian di sini ada eksperimen and result. Jadi hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk RMSE atau root mean square logarithmic error. Ya di sini jadi ada kayak ini modelnya. Jadi di sini kayak ada SVM itu RMSE-nya 0,43, kemudian neural network 0,46, Poisson regression 0,42, random forest 0,39, extraterrestrial regressor 0,39, gradient boosting 0,37, linear combination model 0,36, discriminating linear combination 0,36. Nah, dari kesimpulannya yaitu kayak model linear combination dan discriminating linear combination menjadi yang terbaik dengan RMSE terendah yaitu 0,36. Kemudian model kombinasi mampu mengungguli metode tunggal seperti random forest maupun gradient boosting. Usaha untuk melakukan segmentasi waktu atau horse slice model tidak memberikan peningkatan kinerja berarti. Kemudian peneliti berhasil mencapai performa prediksi di peringkat 1% atas kompetisi Kaggle Bike Sharing Demand. Pada conclusion ini, model terbaik yaitu ada di linear combination dan discriminating linear combination, di mana penulis mengembangkan dua model gabungan yang terbukti paling akurat dalam memprediksi permintaan peminjaman sepeda. Model linear combination menggabungkan dua algoritma machine learning yaitu random forest dan gradient boosting, sedangkan discriminating linear combination menyesuaikan pendekatan berdasarkan jenis pengguna. Akurasi tertinggi RMSE 0,36. Jadi kedua model tersebut mencatat nilai root mean square logarithmic error atau RMSE sebesar 0,36, di mana itu lebih rendah dibandingkan semua model lainnya dalam penelitian ini. RMSE yang rendah menunjukkan bahwa prediksi mendekati nilai sebenarnya, menandakan model tersebut sangat akurat. Pendekatan linear combination memberikan prediksi yang stabil. Jadi dengan memberikan bobot pada dua model berbeda sesuai performa validasinya. Model ini berhasil menggabungkan keunggulan masing-masing metode dan menghasilkan output yang lebih konsisten. Segmentasi pengguna dalam discrimination linear combination memperkaya analisis, yaitu dengan memisahkan prediksi antara pengguna casual dan pengguna terdaftar. Penulis berusaha menangkap perbedaan perilaku antar kelompok. Meski tidak meningkatkan akurasi secara signifikan, pendekatan ini memanfaatkan untuk memahami pola
peminjaman berdasarkan tipe pengguna. Model terbukti unggul secara praktis top 1% di Gangley. Jadi kedua model masuk dalam 1% teratas dari ribuan peserta kompetisi prediksi di situs Gangley. Ini menunjukkan bahwa model tidak hanya baik di lingkungan akademik, tetapi juga kompetitif dalam konteks dunia nyata dan bersifat terbuka dan berbasis kinerja. Jadi, model gabungan machine learning yang dikembangkan dalam penelitian ini terbukti akurat dalam memprediksi permintaan peminjaman sepeda dengan pendekatan segmentasi pengguna yang memperkaya analisis dan performa yang terbukti unggul secara praktis melalui pencapaian di kompetisi Gangley. Kelebihan pada paper ini yang pertama yaitu eksperimen komprehensif terhadap berbagai model. Studi ini tidak hanya mengandalkan satu metode tetapi menguji SVM, neural network, position regression, random forest, gradient boosting, dan dua model kombinasi lainnya. Ini memberikan pembaca pandangan lengkap terhadap efektivitas berbagai algoritma dalam konteks yang sama. Yang nomor 2, pendekatan ensemble inovatif atau linear combination. Menggabungkan dua model ensemble, random forest, dan gradient boosting dengan bobot berbasis validasi yang jarang dilakukan di paper lain. Pendekatan ini memberikan hasil terbaik RMSI 0,36 dan berhasil masuk 1% atas dalam kompetisi Kaggle. Yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan jenis pengguna. Penggunaan discriminating linear combination yang membedakan antara casual dan registered users memungkinkan pemahaman lebih baik terhadap dinamika permintaan. Selanjutnya analisis fitur mendalam. Penulis melakukan transformasi waktu menjadi atribut hari, jam, dan hari dalam seminggu, serta korelasi antar fitur diuji untuk menghindari overfitting dan redundansi. Yang kelima, penerapan parameter tuning yang matang. Penggunaan grid search CV untuk mencari parameter optimal menambah kredibilitas hasil model. Yang terakhir, yaitu relevansi praktis tinggi. Pendekatan yang diusulkan bisa dengan mudah diadaptasi di kota lain dengan retraining minimal, menjadikannya solusi praktis untuk sistem transportasi cerdas. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, generalisasi terbatas pada satu kota. Data hanya berasal dari Washington DC tanpa pengujian silang di kota lain. Hasilnya belum tentu generalisable. Yang kedua, distribusi data tidak seimbang. Variabel seperti cuaca ekstrim hanya memiliki sedikit data, contoh hujan lebat, yang bisa menyebabkan bias prediksi saat kondisi langka terjadi. Yang ketiga, yaitu model neural network, belum maksimal. Hanya disebutkan neural network digunakan, tapi tidak dijelaskan arsitekturnya secara rinci. Tidak dicoba dengan pendekatan deep learning yang mungkin lebih efektif untuk data waktu. Selanjutnya, pembagian data latih uji rentan bias temporal. Data dibagi berdasarkan urutan waktu. 2/3 awal bulan, yaitu train sama dengan train. 1/3 akhir sama dengan tes. Ini berpotensi menimbulkan data leakage atau temporal drift jika terjadi perubahan pola musiman. Selanjutnya, eksperimen hour slice model. Tidak efektif. Penulis mencoba membuat fitur time of day, namun tidak meningkatkan performa. Tidak ada eksplorasi lebih lanjut terhadap segmentasi waktu yang mungkin lebih efektif, misalnya weekday atau weekend. Yang terakhir, tidak menggunakan cross dataset validation. Tidak dilakukan validasi hasil model pada dataset di luar Kaggle. Ini mengurangi kekuatan klaim generasi model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.